Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Putra Habibi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perencanaan SDM dengan judul Peramalan Sumber Daya Manusia. Pada PPT kali ini kita buat untuk memenuhi persyaratan tugas daripada UAS untuk Ibu dosen Ibu Syarifah. Pada materi kali ini kita mendapat judul tentang peramalan sumber daya manusia. Beranggotakan saya sendiri Muhammad Putra Habibi dan nanti akan dilanjut untuk penjelasannya melalui Agung Gunawan. Langsung saja pada pembahasan pertama, pada slide pertama tentang pengertian. Jadi apa sih itu peramalan SDM atau biasa yang kita sering dengar sebagai forecasting. Di sini kami telah merangkum pengertian daripada dua para ahli. Menurut para ahli tentang pengertian peramalan sumber daya manusia. Yang pertama menurut Nasution dan Prasetyawan di tahun 2008. Jadi pengertian peramalan SDM ini itu adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi kebutuhan mendatang yang meliputi dalam ukuran kuantitas, kualitas, dan waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Lalu ada juga menurut Jay Heiser dan Barry Render, itu adalah peramalan SDM adalah seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan modal pendekatan sistematis. Jadi dari dua narasumber ini kita dapat simpulkan bahwa peramalan SDM menurut pengertiannya adalah suatu upaya dan proses dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi ataupun perusahaan di masa yang akan datang. Jadi peramalan SDM ini saya kira penting dilakukan bagi setiap perusahaan karena agar perusahaan itu bisa bersaing dalam jangka waktu panjang, jangka waktu ke depan, maka dia harus meramalkan SDM ini agar karyawan ataupun SDM yang dia punya bisa bersaing secara kompetitif dan bisa memenuhi persyaratan daripada peraturan perusahaan itu di masa yang akan datang. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari peramalan SDM. Lanjut ke tujuannya. Nah, untuk tujuannya sendiri ini saya juga masih ambil dari menurut Heiser dan Render di tahun 2009. Untuk tujuannya itu sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, melihat sejauh mana pengaruhnya di masa yang akan datang. Jadi dia mengcompare, mengkaji bagaimana sifat SDM di masa kini maupun di masa nanti yang akan datang. Lalu saya lanjut, peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay di antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasinya. Peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Kurang lebih itu yang dapat kami simpulkan daripada tujuan dari peramalan SDM ini atau biasanya kita sebut sebagai forecasting. Lalu daripada tujuan ada juga fungsi dan manfaat dari peramalan SDM. Nah, untuk fungsinya sendiri itu yang pertama untuk membantu merencanakan persiapan dan kesiapan tenaga kerja sedini mungkin dalam menghadapi tantangan di masa depan. Ini yang lagi-lagi saya bilang, agar perusahaan itu bisa bersaing secara kompetitif, makanya dia perlu SDM yang sesuai dengan kebutuhannya di masa yang akan datang dengan melakukan peramalan SDM ini. Lalu saya lanjut untuk memprediksi dan menetapkan kriteria skill SDM yang dibutuhkan perusahaan di masa yang akan mendatang. Ada juga di sini untuk manfaatnya sendiri dari peramalan SDM. Itu bisa digunakan sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien.
dan untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, dan yang terakhir untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan dilakukan peramalan SDM ini, maka secara langsung atau tidak langsung perusahaan juga bisa menyiapkan sumber SDM-nya di masa yang akan datang. Kurang lebih itu saja penjelasan dari saya mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat daripada peramalan SDM. Selanjutnya mungkin akan dipresentasikan oleh rekan saya bernama Agung Gunawan. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan yaitu jangka waktu peramalan. Dalam jangka waktu peramalan yaitu ada 3 bagian. Yang satu, perencanaan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek adalah yang meliputi jangka waktu yang kurang dari 3 bulan. Sedangkan peramalan jangka menengah yaitu yang meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan. Sedangkan peramalan jangka panjang meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Selanjutnya yaitu hubungan peramalan dengan perencanaan. Peramalan merupakan rencana tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan mendatang. Sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perbedaan peramalan dengan perencanaan. Peramalan yaitu menyinggung estimasi kinerja masa depan suatu entitas. Sedangkan perencanaan adalah proses melihat ke depan dan memproyeksikan tindakan masa depan untuk perusahaan. Ya, jadi di sini kesimpulannya, peramalan merupakan upaya untuk memprediksi kebutuhan analisis ketajaman organisasi yang mendasari perencanaan ke depan baik jangka panjang maupun jangka pendek, jangka menengah, dan jangka tuntunan keahlian atau keterampilan sesuai dengan jumlah, jenis, dan kualitas. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi peramalan SDM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.